Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan Saputra dengan NIM 18622042 dan saya dari kelas 7 Sip 1. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal yang saya lakukan dengan judul Pengaruh Corporate Social Responsibility, IT Capabilities, dan Superior Performance terhadap Economic Performance. Jadi, untuk pembahasan pertama, yaitu apa yang menjadi motivasi atau isu, research gap, dan fenomena yang sedang terjadi di penelitian ini. Untuk research gap-nya itu yang pertama ada dari Malvin dan Wijaya 2016 itu mengungkapkan bahwa berpengaruh positif terhadap ekonomi performance. Lalu untuk Alanita dan Suaryana tahun 2014 itu IT capabilities berpengaruh positif terhadap economic performance. Lalu untuk S. Tuningsari 2014 itu mengungkapkan bahwa superior performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Lalu untuk motivasi atau isunya, perusahaan memerlukan bantuan dana untuk mengembangkan dan memajukan perusahaan dengan cara membuat kinerja ekonomi dalam suatu perusahaan sehingga dapat terkendali dan berjalan secara optimal. Lalu untuk fenomenanya, pada tahun 2007, PT SAP Nusa Persada Tbk berdasarkan data indeks harga saham di gabungan selama 29 April sampai 3 Mei 2019, PT SN masuk dalam kategori top loser karena harga saham perusahaan terkoreksi 32,14% menjadi Rp760 per saham. Setelah sebelumnya, sepanjang 2018, harga saham PT SN meroket hingga 964% dan menjadi sentimen dengan kenaikan kedua tertinggi di BEI. Lonjakan kerugian itu dipicu oleh menggelembungnya beban bunga zaman dari sebelumnya 0 sampai menjadi 79 miliar rupiah. Lalu untuk artikel utama dalam penelitian ini, yaitu untuk yang pertama di sini ada informasi yang terkandung dalam laporan keuangan digunakan oleh investor untuk memperoleh perkiraan tentang laba dan dividen di masa mendatang dan resiko atas penilaian tersebut dari Kusuma, Mendra, dan Anggraini 2014. Yang kedua ada investasi dalam memecahkan masalah sosial menyumbang hampir 75% terhadap kesuksesan bisnis, di mana ketika perusahaan melakukan hal ini maka akhirnya membantu perusahaan untuk mencapai daya saing. Sunaryo, Nugroho, dan Irham 2015. Lalu yang ketiga ada informasi telah menjadi aset utama dari setiap organisasi yang ambisius dan kualitas keputusan manajemen sepenuhnya bergantung pada informasi dari Kim tahun 2015. Lalu ada informasi teknologi atau IT memainkan peran sangat penting dalam sosial dan perubahan ekonomi, yaitu dari Herwianti tahun 2000. Lalu perusahaan dengan kemampuan IT yang unggul dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis, mengurangi produk dan biaya layanan melalui akumulasi investasi dan penyebaran IT sebelum penurunan ekonomi dari Alanita dan Suaryana tahun 2014. Lalu tiap perusahaan akan berupaya untuk meningkatkan kemampuan bersaingnya untuk menjadi perusahaan yang mempunyai daya saing unggul di kelas dunia dari Sudharma 2012. Lalu badan utama literatur dalam manajemen strategis hanya mengakui dua pola hubungan antara keunggulan kompetitif dan kinerja superior dari Duran tahun 2017. Lalu kinerja superior merupakan sebagai bentuk keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dari Sandra tahun 2016. Lalu competitive advantage merupakan kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Bill Gates tahun 2017. Nah, lalu untuk yang ketiga, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Yaitu hubungan yang sangat kuat antara kesuksesan perusahaan, tambahan modal, dan kinerja ekonomi perusahaan. Serta tingkat harga saham perusahaan dalam meningkatkan kemampuan bersaingnya untuk menjadi perusahaan berstandar dengan kelas dunia.
Lalu, apa research question atau perumusan masalah dari penelitian ini? Jadi, untuk research question yang pertama yaitu apakah corporate social responsibility mempengaruhi potensi economic performance? Yang kedua, apakah IT capabilities mempengaruhi potensi economic performance? Yang ketiga, apakah superior performance mempengaruhi potensi economic performance? Lalu untuk yang kelima, apa tujuan penelitian ini? Yaitu untuk mengetahui hubungan corporate social responsibility mempengaruhi potensi economic performance. Lalu untuk mengetahui apakah IT capabilities mempengaruhi potensi economic performance. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah superior performance mempengaruhi potensi economic performance. Yang keenam, apakah kontribusi dari penelitian ini? Jadi dalam studi ini fokus pada menjelaskan hubungan antara pengaruh CSR, IT, dan capabilities dan superior performance yang berpengaruh terhadap economic performance, serta peran economic performance, CSR, IT capabilities, dan superior performance. Selanjutnya, untuk yang ketujuh, apakah grand theory yang digunakan dalam penelitian ini? Yang pertama ada teori stewardship. Jadi teori ini menggambarkan situasi di mana manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang di mana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sebagai keinginan pemilik modal atau prinsipal. Selain itu, perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya sebab pengelola modal berusaha mencapai sasaran organisasinya. Lalu yang kedua adalah teori signal atau signaling teori, yaitu eh, teori ini tuh berkaitan dengan variabel economic performance yang terletak pada informasi yang dikeluarkan perusahaan untuk mengukur kinerja ekonomi perusahaan yang dapat menjadi sinyal bagi pihak luar perusahaan, terutama bagi investor, agar menanamkan modalnya atau investasi, dan perusahaan akan memberikan sinyal pertumbuhan dividen maupun perkembangan saham perusahaan sehingga meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Lalu ada teori legitimasi, yaitu berkaitan dengan variabel CSR yang terletak pada tujuan yang sama, yaitu hubungan dua arah atau lebih perusahaan dan masyarakat, sedangkan CSR ini menyerukan adanya integritas menyeluruh antar perusahaan misalnya. Lalu penjelasan keterkaitan grand teori yang digunakan dalam penelitian ini ya, yaitu yang pertama untuk teori stewardship. Jadi itu eh, memiliki keterkaitan pada variabel superior performance dan IT capabilities. Steward berpedoman pada pentingnya peran manajer untuk selalu mengutamakan kepentingan jangka panjang kelompok atau organisasi di atas kepentingan pribadinya. Lalu untuk teori signal, ini keterkaitannya dengan economic performance, di mana informasi ini dikeluarkan perusahaan untuk mengukur kinerja ekonominya yang dapat menjadi signal bagi pihak di luar perusahaan. Lalu untuk teori legitimasi ini terkaitannya dengan variabel corporate social responsibility atau CSR yang terletak pada tujuan yang sama, yaitu hubungan dua arah antara perusahaan dan masyarakat, di mana teori ini itu merupakan aktivitas perusahaan yang dibatasi oleh kontak sosial. Dan berikut adalah kerangka konseptualnya ya, di mana ada CSR, IT capabilities, dan superior performance. Ketiganya ini berpengaruh terhadap economic performance. Lalu untuk yang nomor 1, apakah hipotesis penelitian dari penelitian ini? Untuk H1-nya ini, corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap ekonomi. H2-nya IT capability berpengaruh positif terhadap ekonomi. K3-nya superior performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Untuk yang ke nomor 11, ini jelaskan metode penelitian yang digunakan, yaitu rancangan penelitian, definisi operasional, variabel, dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis data yang digunakan, uji kelayakan model, dan metode analisis data. Baik, untuk yang pertama,
Untuk perancangan penelitiannya itu kita menggunakan analisis kuantitatif dengan definisi operasional variabel, dan pengukurannya itu seperti yang ada di slide ini ya, di rumus economic performance, corporate social responsibility, IT capabilities, dan superior performance. Lalu untuk teknik penarikan sampelnya ini menggunakan teknik purposive sampling dan menggunakan data dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2014 sampai 2018. Lalu untuk unit analisisnya ini menggunakan 16 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2014 sampai 2018. Untuk jenis datanya ini ada pakai data sekunder perusahaan manufaktur yang dikumpulkan dari sumber dengan menggunakan teknik dokumentasi. Lalu untuk uji kelayakan model ini menggunakan analisis regresi data panel, dan berikut ini yang berada di slide ini adalah hasil dari uji Chow yang dilakukannya. Terus selanjutnya ini adalah hasil dari uji Lagrange multiplier. Lalu untuk yang ke-12 ini, jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Dan berikut adalah rumus yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur atau menguji hipotesis penelitian. Untuk yang ke-13, jelaskan pembahasan hasil penelitian, statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, lalu jelaskan hasil hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti, dan pembahasan. Untuk statistik deskriptif dulu ya sebelum kita masuk ke uji F. Ini peneliti tidak menampilkan untuk hasil uji statistik deskriptif. Nah, jadi kita tidak tahu untuk apa. Lalu untuk hasil uji kelayakan model, yang pertama ini ada uji F dengan hasil yang bisa kita tampilkan slide berikut ini. Jadi berdasarkan tabel di slide itu menunjukkan bahwa F statistik sebesar 11,546, sementara F tabelnya itu dengan tingkat 5%. Nah, dengan demikian F statistik ini lebih besar dari F tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa HA ini diterima, yang artinya variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari CSR, IT capabilities, dan superior performance secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap economic performance. Ini ada uji R kuadrat atau koefisien determinasi. Jadi berdasarkan hasil koefisien determinasi pada data tabel di samping menunjukkan bahwa nilai adjust R square sebesar 0,2866, itu artinya variasi perubahan naik turunnya pengungkapan ekonomi performance dapat dijelaskan oleh corporate social responsibility sebesar 28%, 28,7%, sementara sisanya yaitu 17,3% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Dan berikut adalah hasil uji T. Untuk nilai T statistik yang pertama ini, untuk CSR ini lebih besar daripada T tabel dengan nilai 3,58, setelah T tabelnya itu 1,66, dan itu artinya CSR ini memiliki pengaruh positif terhadap economic performance. Lalu untuk IT capabilities ini memiliki nilai yang lebih kecil daripada T tabel, yaitu 0,09, sementara untuk T tabelnya itu 1,66. Berarti IT capabilities ini tidak memiliki pengaruh terhadap economic performance. Jadi untuk keduanya ini ditolak ya. Lalu untuk superior performance ini memiliki nilai yang lebih besar dari T tabel, yaitu 3,86, sementara T tabelnya itu 1,66. Berarti untuk superior performance ini memiliki pengaruh positif terhadap economic performance.
Lalu untuk kesimpulan, keterbatasan dan implikasi dari penelitian ini, untuk kesimpulannya ya, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh corporate social responsibility, IT capabilities, dan superior performance terhadap economic performance. Penelitian ini menggunakan 16 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2014 sampai 2018. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan menggunakan regresi data panel. Sebelumnya ini ada keterbatasan ya. Keterbatasannya ini eh, hanya fokus pada sektor manufaktur. Jadi untuk kedepannya mohon untuk ditambahkan untuk sektor-sektornya. Untuk implikasinya ini menjadi panduan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi performa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya dan bagi para investor yang akan menanamkan saham pada perusahaan. Sekian untuk hasil review jurnal yang saya lakukan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.